Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sehat Rumah Sakit Pindad. Jumpa lagi di acara Bincang Sehat Rumah Sakit Umum Pindad. Pada kesempatan kali ini kita kolaborasi dengan Klinik Cakrahusada, di mana kita kedatangan tamu spesial, yakni dokter dari Klinik Cakrahusada. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana, Dok? Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Lemes dikit tapi tetap Ya, lancar. baik. Dokter bisa diperkenalkan diri dulu mungkin di Oh iya, baik. sahabat sehat Rumah Sakit Pindad. Monggo. Baik, sahabat sehat Rumah Sakit Pindad, selamat sore. Perkenalkan saya Dr. Rosi. Saya dokter di Klinik Cakrahusada Pindad sini yang merupakan salah satu afiliasi dari Rumah Sakit Pindad kita. Kebetulan saya beruntung diundang untuk mengikuti acara Bincang Sehat hari ini dengan tema yang sangat menarik sebenarnya ya, yang sering kita jumpai sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait lambung ya, Dok ya. Karena kebetulan sekarang edisi Ramadan, bulan puasa, dan sudah mendekati Lebaran ya, Dok. Ini kan sudah minggu ke akhir Ramadan. Baik, nanti biasanya kan kalau Ramadan itu kunjungan pasien terkait sakit lambung itu kan meningkat ya, Dok ya. Karena kan habis puasa kemudian makan makanan apa-apa gitu ya, Dok ya. Gejala sakit lambung itu gimana ya, Dok ya? Sakit lambung ya. Nah, sakit lambung ini saya rasa setiap orang hampir pasti sudah pernah ya, gitu ya. Nah, sakit lambung ini sebenarnya kalau mau saya jelaskan itu kita bagi menjadi dua sebenarnya. Sakit lambung, MAH ya. MAH itu kalau mau tahu sebenarnya itu bahasa Belanda. Jadi boleh lihat di Google Translate kalau mau. Kan itu MAH bahasa Belanda ke Indonesia, jadinya lambung itu. Jadi benar itu kita sering pakai MAH itu karena dulu kita dijajah Belanda, MAH ya itu ya. Nah, balik lagi, gejala lambung atau MAH itu kita bedakan jadi dua. MAH-nya di lambung atau di perutnya ini sama refleks lambung naik. Kenapa saya bedakan dua? Karena memang gejalanya berbeda. Jadi kalau gejala lambung sendiri itu yang paling sering adalah nyeri di ulu hati, perut terasa perih, panas gitu kan, sebah, begah atau kembung gitu ya, makan cepat terasa penuh, nggak nyaman. Nah, itu gejala lambung di lambungnya sini. Nah, satunya lagi itu yang sering dirancukan orang itu adalah refleks lambung atau asam lambung yang naik namanya. Nah, gejalanya apa? Gejalanya itu nyeri dada, dadanya kerasa panas, terbakar gitu ya. Atau kadang naik sampai ke atas, akhirnya lidahnya pahit, makan nggak enak, tenggorokannya kerasa nggak nyaman, atau sampai batuk kronis. Nah, jadi gejalanya itu tadi ya. Jadi orang kadang bingung yang mana, tapi semuanya itu sebenarnya bagian dari gejala yang disebabkan oleh asam lambung. Mau asam lambungnya tetap di perut sebagai gejala lambung atau MAH, atau yang asam lambungnya naik. Nah, tentang mulai itu namanya tadi refleks lambung atau bahasa keren ke dokternya adalah GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi seperti itu ya. Ya, pemirsa, untuk gejala lambungnya. Kemudian untuk faktor dan penyebab sakit lambung sendiri itu gimana ya, Dok ya? Nah, penyebab sakit lambung biasanya orang masih suka, kenapa ya kok bisa sakit lambung gitu misalnya ya. Sebenarnya penyebabnya sangat sederhana sekali. Kita ngomong lambung tentunya terkait dengan asam lambung. Nah, sakit lambung itu terjadi karena asam lambung ini yang dia menjadi-jadi. Jadi dia misalnya ini ya, kalau di lambung sendiri dia terlalu banyak misalnya sampai akhirnya terjadi luka di lambung. Atau ke lambung akhirnya keluar-keluar lambung tadi, atau karena produksi terlalu banyak dia naik ke atas. Ketika naik ke atas yang terjadi apa? Nah, itu tadi. Dadanya kerasa panas, kerasa terbakar ya, yang kadang nanti orang salah kira sebagai penyakit jantung dan sebagainya, nanti kita bahas nanti ya. Dan juga ini nggak nyaman, jadi naik ke atas lidahnya kerasa pahit, kemudian tenggorokannya kerasa gatel kering gitu misalnya ya, atau sampai batuk. Jadi kadang kalau ada batuk kronis udah diperiksa macam-macam, ronsennya normal, ke dokter paru nggak ada apa-apa gitu ya, itu jangan salah, bisa juga nanti kemungkinan karena sakit lambung. Nah, kalau kayak gitu gimana caranya, dokter? Nah, itu saran saya, nanti kontrol ke poli dalam. Nah, terus di Rumah Sakit Pindad kita punya dokter dalam ya, yang siap nanti untuk dikonsulin gitu ya. Nah, jadi dari situ bisa ya. Jadi penyebabnya dari asam lambung yang tidak terkontrol. Nah, penyebabnya asam lambung tidak terkontrol apa? Banyak. Nah, ini kita bisa masuk ke situ. Pertama misalnya pola hidup yang tidak sehat.
Termasuk di dalamnya adalah pola makan. Misalnya makannya sering makan yang ini ya, yang menyebabkan asam lambung naik gitu ya. Atau kemudian pola makannya sering telat makan misalnya gitu ya. Kemudian juga stres, jangan lupa stres ini menyebabkan asam lambung naik. Nah gitu, kurang tidur, kurang olahraga. Nah itu salah satu penyebab yang sering didapatkan. Ya. Ya. Kan ini kan sudah mendekati Lebaran ya dok ya. Biasanya kan orang-orang sakit lambung itu makannya itu hati-hati gitu loh, takut kalau makan ini takut, makan ini takut, minum ini takut gitu. Makanan dan minuman apa saja yang mungkin dihindari ya dok ya untuk orang yang penderita sakit lambung? Oke ya. Jadi yang menyebabkan sakit lambungnya, makan-makan yang memicu atau memperparah, itu secara mungkin sudah tahu kayak misalnya pedas gitu ya, kecut ya. Tapi yang perlu saya tekankan adalah yang sebenarnya ini banyak makanan kekinian gitu loh ya. Kekinian itu contohnya apa? Olahan dari coklat. Oh ya. Keju. Ya. Makanan yang berlemak. Termasuk misalnya makanan-makanan yang entah dari mana, dari Korea misalnya itu kan spicy plus pedas plus berminyak. Nah, kenapa sih kok bisa coklat, keju misalnya, terus apa namanya tadi ya, berlemak itu tidak baik atau menyebabkan gangguan lambung? Saya jelaskan secara sederhananya begini. Makanan-makanan tadi itu dia mengandung bahan atau zat yang menyebabkan pengosongan lambung itu terganggu. Nah, kalau pengosongan lambung terganggu, apa yang terjadi? Ketika makanan masih di lambung, produksi asam lambungnya masih terus. Nah, kalau produksi asam lambung terus, akhirnya lambungnya ini dindingnya nggak kuat. Dindingnya nggak kuat, akan terjadi luka, terjadi inflamasi, terjadi peradangan yang mengakibatkan keluar lambung, perutnya perih, perutnya panas ya, rasanya mual, kayak apa namanya mau muntah gitu, penuh. Nah, makan sedikit udah kenyang. Nah, jadi dari situ itu tadi ya. Jadi selain pedes sama kecut, ya itu tadi berminyak, coklat. Yang berminyak, keju itu termasuk di dalamnya. Minuman bersoda termasuk juga. Bersoda itu terutama kenapa? Karena soda itu kan menghasilkan gas ya, carbonated. Nah, dari karbon dioksida jadi gas. Lah kalau penuh ya akhirnya kan, nah itu tadi asam lambungnya jadinya semakin ditekan sama gasnya, akhirnya terasa penuh, keluar juga deh lambung. Jadi yang paling sering itu. Nah, masalahnya ketika orang menjelang lebaran atau kita bicara lebaran ya, kuenya kan coklat, manis, margarin gitu. Nanti minumnya misalnya minuman soda, nah udah keluar semua. Oh gitu ya. Gitu, jadi makanan seperti itu ya. Itu ya pemirsa ya. Kemudian sakit lambung ini dok, bahaya enggak sih? Atau bisa menyebabkan sampai dengan kematian gitu? Perkara ini ya, ini mungkin yang sebentar saya yang sempat ingat beberapa bulan lalu, yang ininya ya, kasusnya mantan istrinya Sule sepertinya ya. Yang sempat kayaknya ada istrinya Sule ini meninggalnya kemungkinan karena GERD tadi ya, karena lambung misalnya. Nah, ini sebenarnya cukup salah kaprah sebenarnya ya. Jadi kalau sakit lambung sendiri, dia memang sangat mengganggu, tapi dia tidak mematikan, secara langsung tidak, gitu ya. Nah, jadi dia itu misalnya gejalanya kan tadi nyeri perut gitu ya, sampai nggak nyaman makan gitu kan, mual sampai muntah-muntah, mungkin dia sampai dehidrasi, oke sampai rawat inap. Tapi menyebabkan kasus yang fatal itu tidak, gitu ya. Nah, kalau untuk kasusnya misalnya yang orang biasanya salah kira dengan atau mungkin kayaknya sakit lambung, mungkin angin duduk mungkin, atau kayak kasusnya mantan istrinya Sule, ini ya refleks lambung. Itu kalau dari ini ya, dari analisis teman-teman juga gitu yang saya sempat ikut berdiskusi juga, itu disebabkan karena kemungkinan karena jantung. Nah, karena sakit refleks lambung tadi gejalanya kan ada nyeri dada. Sementara nyeri dada sendiri itu sebenarnya dia adalah salah satu gejala dari jantung. Yang paling sering terjadi orang dengan keluhan lambung, perutnya mual, gak enak, kemudian besoknya nggak ada meninggal gitu misalnya. Itu biasanya adalah sakit jantung yang tidak terdeteksi. Gitu. Nah, itu pentingnya. Nah, kalau pada orang awam misalnya ini ya, misalnya ada lambung disertai dengan nyeri dada mungkin ya, gejalanya mirip-mirip gejala lambung tadi itulah. Saran saya segera konsultasi ke ahlinya. Kenapa? Untuk memastikan bahwa itu bukan gangguan jantung. Ya kalau misalnya sakitnya sakit lambung, separah-parahnya ya paling muntah-muntah, sakit perut yang berat gitu kan. Itu akhirnya dilarikan ke rumah sakit, mungkin diinjeksi atau disuntik obat atau diinfus sudah selesai. Tapi masalahnya kalau sakit jantung yang terlewatkan, ini yang bahaya.
Kalau terlewatkan yang terjadi bisa terjadi yang namanya sudden death atau kematian mendadak. Itu yang mungkin sering terjadi di masyarakat ketika orang misalnya katanya perutnya kembung, perutnya nggak enak, masuk angin. Ternyata ini meninggal esoknya gitu kan, sampai akhirnya disalahartikan sebagai ternyata lambung ini bahaya ya, bisa menyebabkan ini. Nah ini yang bahayanya adalah orang sudah sakit lambung tadi, salah satunya nggak boleh stres, dia sudah punya sakit lambung, kena hoax, kena berita ini yang nggak enak kayak gini, yang jadi asam lambungnya makin naik, makin tinggi, makin parah. Jadi supaya nggak sampai terjadi kayak gitu, pastikan aja langsung ini ya konsultasi ke dokter. Saran saya sih ke ahli penyakit dalam dulu gitu ya. Ke jantung boleh, tapi ke ahli penyakit dalam itu lebih baik gitu ya, untuk mengeliminasi kemungkinan yang berbahaya tadi ya. Gitu ya. Gitu ya pemirsa ya. Dok, ini mungkin yang terakhir ya dok ya. Tips, mungkin ada tips dan trik terkait lambung sehat itu gimana? Iya, ya terkait ini untuk lambung. Jadi kalau saya urutkan, yang pertama kan tadi yang paling sering kita tentang makanan ya. Yang jelas kalau untuk makanan ya kita harus hindari atau kurangin makanan yang memicu sakit lambung tadi, misalnya pedes, asam-asam, kecut, misalnya asinan. Asinan itu sebenarnya bukan asamnya, cukanya. Biasanya orang suka bikin asinan ketika hari raya misalnya, termasuk ya. Nah, kemudian juga tadi ya coklat yang berlemak gitu ya. Butter, margarin itu kan termasuk lemak ya dok ya? Ya termasuk ya. Jadi itu harus dikurangi. Sebenarnya bukan nggak boleh sama sekali itu. Salah bukan ya, orang nggak boleh malah tambahin, jadi nanti balas dendam dia, malah tambah akhirnya ya kan makan yang banyak akhirnya gitu kan. Nah itu yang salah gitu ya. Tapi kalau misalnya masih keluhan, masih ada sakit lambung, ya hindari itu dulu ya. Atau kalau misalnya nggak terlalu sakit, boleh dikit-dikit. Apalagi kalau ketika lebaran misalnya kan banyak kan itu kan, mau ada yang coklat-coklat, mau opor misalnya, yang pedes-pedes juga ada, yang asin, manis, asam, manis, semuanya lengkap gitu ya. Itu sedikit aja, itu salah satu tipsnya gitu. Jadi hati-hati dengan yang dimakan. Yang kedua sedikit gitu ya. Dan yang ketiga, porsinya sedikit. Yang ketiga, ini saran saya, jangan langsung dibarengkan. Misalnya habis makan manis-manis ya, ternyata makan ini, setelah itu makan yang pedes gitu, ada sambal gitu kan. Nah karena itu kombinasi yang kurang baik, sangat kurang baik. Jadi saran saya, setelah makan misalnya yang ini tadi ya pedes-pedes, atau mungkin yang manis-manis, kue ya, coklat, cake atau apapun, itu jeda dulu, minum air putih gitu ya, sambil ngobrol mungkin sama jalan-jalan kemana gitu. Jangan langsung gitu loh. Itu salah satu penyebab nanti seringnya terjadi keluhan lambung, perutnya sakit, muntah, diare dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya lupa pakai hand sanitizer. Nah sekarang untungnya sih kita masih ini ya, suasana pandemi mungkin mau selesai, mungkin sudah terbiasa bahwa hand sanitizer itu harus tetap dipakai gitu ya. Tetap ya. Tangan tetap bersih ya dok ya. Dan kemudian selain makanan gitu ya, kan biasanya orang habis silaturahim misalnya, habis bepergian kemana-mana, entah ke tempat wisata gitu ya, capek dalam kondisi habis makan tadi ya, entah di tempatnya saudara, entah di restoran, dimanapun ya, di tempat wisata, sebisa mungkin jangan langsung tidur berbaring itu jangan ya, karena yang terjadi kondisi makanan masih ada banyak di lambung, asam lambung yang diproduksi juga banyak, kemudian berbaring itu akan memicu refleks lambung dan keluhan lambung keluar. Tapi dokter, saya capek dokter, ini aduh gimana ya, nggak sempat. Nah kalau misalnya kayak gitu, oke, nggak apa-apa, tapi ya itu tadi ya, caranya adalah ketika mau tidur, kasih bantal yang tinggi. Jadi setengah duduk gitu posisinya, ditinggikan gitu ya. Yang jelas jangan sampai berbaring mendatar. Itu tadi, itu salah satu tipsnya juga. Kemudian juga, nah selain tadi ini ya, jangan langsung tidur setelah makan atau setelah pulang gitu kan, gitu. Yang ketiga selainnya adalah, nah ini kan sudah nggak puasa nanti ya, nggak puasa, nah mungkin ada emosi, ada ini ya, ada bertengkar dengan temannya, emosi. Nah ini jangan sampai, ini harus dikontrol. Gitu. Karena emosi atau stres ini akan memicu asam lambung naik gitu ya. Itu jangan sampai gitu kan. Kalau kita puasa mungkin pada ini semua ya, terkendali semua ya gitu ya. Mau marah nggak jadi, saya puasa gitu ya. Tapi ketika sudah lebaran ya, nah, sudah bebas lagi mungkin ya, lepas ya, akhirnya mungkin ya gitu ya. Nah itu harus dipakai gitu setelah puasa gitu kan, kontrol dirinya, emosinya harus dijaga. Nah itu yang orang sering lupa gitu kan, emosi, pikiran negatif misalnya gitu ya. Apalagi sekarang mungkin banyak yang kasus flexing gitu ya, gitu ya. Yang ujung-ujungnya sampai
ternyata di penjara gitu ya. Ya itu kita misalnya ngiri gitu kan, punya ini itu gitu kan. Itu juga salah satu emosi negatif yang menyebabkan asam lambung naik gitu loh ya. Nah, itu yang harus dikontrol ya. Emosi, stres itu tadi gitu. Kemudian yang salah satu pesannya terakhir yaitu tadi, olahraga harus tetap. Karena apa? Karena ketika orang kurang olahraga, obesitas, kegemukan, gemuk ini lemaknya akan menekan lambung. Lambung yang ketekan, lambung ini kan semacam kayak kantong. Nah kalau lambungnya ketekan, kantongnya kecil, asam lambung yang diproduksi ini tetap, yang terjadi apa? Orang gampang sakit lambung. Nah itu, makanya pola hidup sehat harus tetap dijaga. Jadi kira-kira seperti itu ya. Terima kasih dokter. Baik sahabat, sekian itu tadi penjelasan tentang sakit lambung. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa kontak di bawah ini, atau mungkin bisa menemui Dr. Rosihan Anwar di Klinik Cakra Husada maupun di Rumah Sakit Umum Pindad. Dokter, terima kasih ya atas penjelasannya. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore. wabarakatuh.